Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Kecuali, ya, itu ayat kelihatannya sederhana, tapi maknanya sangat amat serius sekali banget. Ini penting, makanya kita buka Kisah Rasul pasal 5. Kisah para Rasul 5, ayat 32. Kalau sudah dapat sama-sama kita baca. Kisah para Rasul 5, ayat 32. 1, 2, ya. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah. Yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang, jangan lupa itu. Jangan lupa itu. Tuhan tidak pernah sukacita mendengar khotbah yang benar. Jangan lupa, Tuhan tidak pernah sukacita mendengar khotbah yang benar. Tuhan tidak pernah sukacita mendengar penyembahan yang benar. Tuhan tidak pernah sukacita mendengar nyanyian yang benar. Karena Tuhan tidak pernah sukacita mendengar doa yang benar. Kalian diam nyambung atau kurang? Ya, karena Tuhan sukacita mendengar doa orang yang benar. Apanya yang benar? Doanya atau orangnya? Ya, jangan pura-pura nggak nyambung. Orangnya benar. Tuhan sukacita mendengar khotbah orang yang benar. Tuhan sukacita mendengar penyembahan orang yang benar. Tuhan sukacita mendengar nyanyian orang yang benar. Apa itu orang benar? Makanya Bapak, Ibu, Saudara kekasih, jadilah Kristen yang cerdas. Jangan kejar yang tidak Tuhan suruh kejar. Orang benar tidak mengejar kesembuhan. Dengar baik-baik. Gergetan saya lihat orang Kristen sekali kesembuhan. Orang benar nggak mengejar kesembuhan. Orang benar nggak mengejar berkat. Orang benar dikejar kesembuhan. Orang benar dikejar berkat. Ya. Suatu kali ada bapak-bapak tugas ke Kuala Lumpur. Pulang dia, anaknya 3. Anaknya berapa? Anaknya berapa? 3. Yang pertama si P, yang kedua si K, yang ketiga si R. Yang pertama siapa? Yang kedua. Yang ketiga. Bapak ini pulang, begitu sampai depan rumah dia panggil anaknya yang pertama. P, sini P, papa pulang, papa bawa kado. Apa kata si P dalam kamarnya? Iya pak, letakin aja di meja, aku lagi asik main game. Ini orang dingin banget nih orang. Iya pak, letakin aja kadonya di meja, aku lagi main game. Dingin banget nih orang. Halo. Banyak orang Kristen model begini. Banyak orang Kristen baca Alkitab atau tidak baca Alkitab, dingin aja nih orang. Saya ingatkan Anda yang malas baca Alkitab, sangat jelek banget rohani Anda. Kenapa Tuhan bicara kepada Anda pada hari ini? Karena Tuhan sayang sama Anda. Jangan terlalu suka khotbah yang enak-enak. Lelap Anda dan kecewa Anda.
Kalau Anda jalan di Tamrin, jalan di Sudirman, jujur, lihat nggak gedung-gedung tinggi? Lihat nggak gedung-gedung tinggi? Tahu nggak kekuatan gedung itu di mana? Kekuatan gedung itu di mana? Kelihatan nggak pondasinya? Ayo cerdas. Kekuatan gedung yang kelihatan terletak di bangunan yang tidak kelihatan. Ulangi. Kekuatan gedung yang kelihatan terletak di mana? Di bangunan yang tidak kelihatan. Dengar baik-baik itu. Kekuatan rohani kita di rumah tangga, kekuatan rohani kita di gereja, kekuatan rohani kita di dunia usaha, kekuatan rohani kita berbangsa, terletak di kerohanian yang tidak kelihatan. Memang kerohanian yang kelihatan nggak populer, tapi justru itu nilai. Katakan amin. Tepuk tangan. Kalau Anda bangun pagi jam 4, kepagian ya? Kebangetan loh. Oke deh, kalau Anda bangun jam 4:30, mulai nggak rela muka lo, susah. Ya, kalau Anda bangun jam 4, jam 4:30, Anda ke ruang tamu di depan. Itu Anda menyembah, Anda baca Alkitab. Itu kerohanian yang gak kelihatan. Gak dilihat jemaat saya bangun pagi. Saya gak lihat orang bangun pagi. Saya menyembah Tuhan. Itulah pondasi rohani kita. Makanya saya ingatkan Anda. Kalau ada gedung 20 lantai. Pondasinya 1 meter. Sepakat gak kita bahwa itu gedung bobrok? Gak perlu nubuat, jatuh itu gedung. Bisa nyambung? Kalau Anda malas baca Alkitab, tolong tersinggung. Rohani Anda bobrok. Tolong tersinggung. Kalau tersinggung berarti Anda belum mati rasa. Jadi masih bisa bertobat. Enggak apa-apa. Anda enggak undang lagi saya khotbah di sini, enggak apa-apa. Yang penting kebenaran nyampe. Ini akhir zaman saudara. Ini akhir zaman. Kebenaran harus nyampe. Walaupun enggak populer. Ya. Maka saya ingatkan Anda, kalau Anda malas baca Alkitab, nggak ada dasar Anda menyembah Tuhan. Nggak ada dasar. Bangun kesiangan, baca Alkitab malas. Begitu sampai di gereja nyanyinya apa? Ku mau cinta Yesus selamanya. Malaikat kasih backsound. Kapan-kapan orang bisa lu bohongi, Tuhan mana bisa lu bohongi. Jangan pernah dengar khotbah ini lantas Anda berpikir, kenapa temen gua nggak datang ya? Rasanya ini firman cocok sama dia. Enggak, cocok sama lu. Jangan ngeles lah. Aduh, saya lihat wajah Anda begitu kira-kira. Atau, itu mah, kau mah. Tunjuknya istrinya, ditunjuknya suaminya. Kenapa kita nggak tunjuk diri kita? Yang setuju angkat tangan. Taruh telunjuk ke atas. Belokkan ke diri sendiri. Yuk, yang setuju aja. Dua orang nggak peduli sama saya. Yang setuju aja. Ikuti ucapan saya. Hai jiwaku. Tuhan sangat sayang sama kamu. Jadi kalau dengar firman Tuhan, hai jiwaku, itu untuk lo. Tepuk tangan yang keras. Ya. Berarti Anda bukan anak murahan. Anda bukan anak gampang. Anda anak pilihan. Tepuk tangan yang keras. Apa setelah tepuk tangan? Praktek. Ya, karena nggak ada rohaninya tepuk tangan. Ojo lalingge, iman tanpa perbuatan mati. Tepuk tangan tanpa praktek innalillahi. Jangan pura-pura nggak ngerti. Ya, ini penting sekali sama kita. Oleh karena itu saudara kekasih, rohani yang nggak kelihatan justru harus kita perkuat. Karena Tuhan suka dengan orang yang benar. Makanya saya nggak tertarik jadi hamba Tuhan terkenal. Sama sekali saya nggak tertarik jadi hamba Tuhan terkenal. Apa sih hebatnya terkenal? Nggak ada nilai terkenal. Gayus pun terkenal. Loh iya. Amrozi terkenal. Gaddafi terkenal.
Belum lagi zaman dulu Idi Amin. Terkenal semua itu. Nggak ada hebatnya. Saya nggak tertarik jadi hamba Tuhan kaya. Dengar baik-baik. Saya sedih orang Kristen mengejar yang dunia kejar. Halo, jujur, dunia suka kaya nggak? Kenapa sama? Nggak usah percaya Tuhan Yesus. Bisa kaya nggak? Apa hebatnya kaya? Nggak ada hebatnya. Jangan pura-pura nggak nyambung. Nggak ada hebatnya kaya. Dengar baik-baik nih. Karena ku tak membawa apapun juga saat ku datang. Berikutnya, ku tinggal semua pada akhirnya. Makanya jangan Kristen norak. Gak ada hebatnya kaya. Gregetan saya lihat orang Kristen. Saya nggak tertarik jadi hamba Tuhan yang sembuh atau punya karena kesembuhan. Dengar baik-baik. Saya nggak tertarik jadi hamba Tuhan yang sembuh atau punya karunia kesembuhan. Nggak tertarik. Karena kesembuhan pun tidak kekal Bapak Ibu. Kalau ada ibu-ibu sakit kanker umurnya 3 bulan lagi. Bisa nggak Tuhan sembuhkan? Bukan bisa, gampang. Ketika Tuhan sembuhkan ibu sakit kanker, oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Ibu ini sembuh. Ketika ibu ini sembuh, batal nggak kematiannya? Batal nggak kematiannya? Yang bilang batal sesat. Mana pernah kesembuhan membatalkan kematian? Kesembuhan hanya menunda kematian. Jangan pura-pura nggak ngerti lah. Ada nggak orang sakit sembuh terus nggak mati-mati selama-lamanya? Mana ada. Kenapa Kristen nggak cerdas? Makanya kesembuhan bukan nilai. Dunia suka nggak kesembuhan? Agama lain suka nggak kesembuhan? Komunis suka nggak kesembuhan? Apa hebatnya sembuh? Sedih lihat orang Kristen sekarang. Khotbah kayak gini kurang populer, tapi inilah kebenaran. Makanya ketika ibu-ibu datang ke saya, salam Pak Pendeta Rituan, salam ibu. Pak Pendeta Rituan masih kenal saya? Oh maaf bu, lupa saya. Iya Pak Pendeta, famili saya bawa Bapak ke rumah sakit Danmais. Apa hubungannya? Ya saya waktu itu pasien. Kapan itu terjadi? Lebih kurang 1,5 tahun yang lalu. Oke. Terus Bapak mendoakan saya. Iya terus Tuhan bekerja. Tuhan menyembuhkan saya. Yang benar. Benar Pak Pendeta. Sudah periksa ke dokter? Sudah Pak Pendeta. Bagaimana? Udah bersih. Apa saya bilang? Puji Tuhan Ibu. Tapi jangan lupa ya Bu ya. Ibu bisa mati lagi. Kasih tahu. Itu hamba Tuhan yang fair. Karena kesembuhan bukan puncak. Bukan tujuan. Jangan pura-pura nggak nyambung. Ibu bisa mati lagi. Loh kok gitu? Bukan kok gitu Ibu. Memang begitu. Kasih tahu. Ketawa Anda nggak rela ini. Jadi gimana Pak Pendeta? Jaga hubunganmu yang baik dengan Tuhan. Dan jangan berbuat dosa lagi. Supaya jangan terjadi yang lebih buruk kepada engkau. Walaupun orang nggak simpatik sama saya. Tapi kebenaran nyampe. Memang banyak orang suka kesembuhan. Banyak orang suka kaya, sedikit orang suka kebenaran. Dingin sekali orang Kristen sekarang. Nak, papa pulang, papa bawa kado, ya pak letakkan di meja. Itulah gaya-gaya gereja lama, Protestan, Pentakosta, Katolik, Metodis, gereja-gereja lama. Tapi tidak sedikit juga gereja sekarang begitu. Anak kedua, siapa namanya? Kakak, papa pulang, papa bawa kado. Oh ya, mana kadonya pak? Ini nak, terima kasih pak. Dia lompat-lompat menerima kadonya. Dibawa ke kamar, semangat sekali membukanya. Saking semangatnya, isi kado pun sobek. Itulah si karismatik. Suka sekali kado. Suka sekali kesembuhan, suka sekali hadiah, suka sekali kekayaan, suka sekali mobil baru, suka sekali jabatan. Sedih rasanya orang Kristen sekarang.
Anak yang ketiga, papa pulang. Papa pulang ya? Iya nak, ini kado. Papa sehat. Iya, ini kado. Pa, aku rindu papa. Ya, ini kado. Pa, dia peluk papanya. Bukan kadonya. Itulah si si rohani. Dan itu, maafkan saya, langka. Banyak yang terpanggil. Kenapa Anda ada di ruangan ini? Supaya Anda si Ini penting sekali. Jangan kejar kesembuhan. Jangan kejar berkat. Kejarlah sumber kesembuhan. Kejarlah sumber berkat. Kejarlah Yesus. Tepuk tangan yang keras. Ini penting sekali. Akhirnya gereja-gereja sekarang yang utama hilang, yang gak utama dapat. Anda beli Mercy, Baby Benz atau sejenisnya, mobil mewah, hadiahnya iPad. Anda kejar iPad-nya. Maka saya ucapkan kalimat apa? Turut berduka cita. Itu yang sekarang orang Kristen sekarang. Makanya saya tertarik bukan hamba Tuhan kaya, bukan sembuh. Saya tertarik jadi hamba Tuhan yang benar. Sekaligus suami yang benar. Sekaligus bapak yang benar. Sekaligus bayar pajak yang benar. Sekaligus nyetir mobil yang benar. Ada pengkhotbah terkenal, kalau saya sebut namanya pasti Anda kenal. Asal khotbah gemetar-gemetar. Saudara-saudara, Allah itu dahsyat. Gemetar-gemetar asal khotbah. Tapi begitu dia bawa mobil, orang lain gemetar sama dia. Kenapa lu ketawa? Karena nyambung. Maksud gua lu juga gitu loh. Ini bahaya. Maka lihat Matius 17 ayat 1. Lihat Matius 17 ayat 1. Bisa operator tampilkan di layar? Saya nggak usah ditampilkan lah. Yuk, Matius 17 ayat 1. Apa kalimat dibuka dengan apa? 6 hari kemudian. Berarti perikop ini berkenaan dengan kejadian 6 hari yang lalu. Jadi jangan pernah baca perikop ini Anda mengerti secara sempurna kalau Anda nggak mengerti perikop sebelumnya. Yaitu apa? Buka Matius 16 ayat 16. Matius 16 ayat 16. Di situ pengakuan Petrus, siapa Yesus? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jujur Bapak Ibu, ini statement benar atau enggak? Benar. Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa arti Mesias? Orang utusan Allah yang sah diurapi jadi juru selamat penebus. Itu arti Mesias. Apa arti diurapi? Arti diurapi siap berkorban. Itu arti diurapi. Sayang banyak orang pakai minyak urapan, istilah urapan, tapi nggak ngerti apa arti urapan. Ini bahaya sekali. Daud diurapi jadi raja. Langsung jadi raja nggak? Tidak. Berkorban dia. Mau dibunuh Saul. Ada kesempatan dia membunuh Saul. Dia nggak gunakan. Itu perlu sangkal diri dan pikul salib. Sayang orang Kristen mau diurapi. Nggak siap sangkal diri dan pikul salib. Ada apa Kristen sekarang? Kristen suka sekali yang instan. Tapi nggak suka proses. Padahal nilai itu terletak di proses. Ini penting sekali Bapak Ibu. Oleh karena itu, Petrus ngomong Yesus Mesias anak Allah yang hidup. Dia mengatakan yang benar, tapi pemahamannya nggak benar. Apalagi kelakuannya. Bapak Ibu membuat lumpuh berjalan, buta celik, bahkan mati bangkit. Tuhan nggak perlu tahunan. Nggak perlu menggunakan waktu bulanan, nggak perlu mingguan, nggak perlu harian, bahkan jam-jaman pun nggak perlu. Cukup detik, Lazarus bangkit, langsung bangkit nggak? Cerdas dong Bapak Ibu. Makanya sakit sembuh, lumpuh berjalan, itu mujizat Tuhan yang paling rendah. Dengar baik-baik. Itu mujizat Tuhan yang paling rendah. Dengar baik-baik.
Makanya itu masih dikagumi dunia. Orang Kristen nggak kagum seperti itu. Karena Yesus pun tidak kagum dengan kesembuhan. Dengar baik-baik. Makanya jika ada orang sakit, didoakan sembuh, nggak ada sukacita di surga. Dengar baik-baik. Saya ulangi, kalau ada orang sakit kanker di sini, kita doakan sembuh, nggak ada sukacita di surga. Dengar dong baik-baik. Itu kan nggak rela wajah Anda. Kenapa kita nggak berani suka kebenarannya, walaupun nggak populer? Jujur, pernah baca Lukas 17? Kebangetan lo kalau nggak pernah baca. 10 orang sakit kusta, pernah baca? Datang ke Tuhan Yesus, jujur berapa yang sembuh? Jangan satu dong, masa ginian aja korupsi kita. Halo, berapa yang sembuh? Berapa yang menyenangkan hati Tuhan? Kenapa satu? Kan semuanya sembuh. Ayo dong cerdaslah. Kan semuanya sembuh. Kenapa Tuhan senang yang satu? Karena Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya kepada kesembuhan. Saya ulangi, Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya kepada kesembuhan. Karena Tuhan yang kekal, Dia meletakkan sukacitanya kepada kekekalan. Kesembuhan tidak kekal. Makanya yang 9 sembuh gak? Sukacita gak Tuhan Yesus? Tidak, tidak, dan tidak. Malah Tuhan sedih. Tersirat dari pertanyaan retorisnya. Tahu pertanyaan retoris? Pertanyaan yang gak butuh jawaban. Di manakah yang 9 lagi? Bukankah mereka semua telah sembuh? Itu pertanyaan retoris yang nggak perlu jawaban. Karena Tuhan tahu jawabannya. Itu bahan perenungan buat Petrus dan kawan-kawan. Supaya jangan tertarik dengan kesembuhan. Makanya Alkitab kita berkata apa? Jika satu orang bertobat, maka seisi surga. Tepuk tangan dong. Maka bertobat itu proses. Membuat orang pemarah jadi lemah lembut, itu perlu 10 tahun ke atas. Iya, ada orang gak pemarah bukan karena sudah bertobat. Dengar baik-baik, ada orang gak pemarah bukan karena sudah bertobat. Dia gak pemarah karena belum ada kesempatan. Maafkan saya, ada orang berzina, ada orang gak berzina bukan karena sudah bertobat, karena belum ada kesempatan. Makanya mujizat yang paling indah dalam Alkitab salah satu apa? Si Ucup, do you know si Ucup? Yusuf. Iyalah, Yusuf kerja di rumah Om Potifar. Benar? Om Potifar kaya atau miskin? Kaya, dia tinggal di Kuningan sini kalau nggak salah. Boleh dong saya dramatisir sedikit ya, kan saya yang khotbah. Om Potifar tugas ke Australia, tinggal Tante Potifar. Ini Tante Potifar ini nenek moyang Tante Girang ini. Dia punya pembantu banyak, salah satu si Ucup. Dipanggilnya pembantunya wanita 8 orang. Sini mbak, tolong kalian berlapan beli garam ke Semarang. Lu kok jauh tante, nggak apa-apa nginap kalian. Pembantu yang 8 lagi, sini kalian mas 8. Ucup lu tinggal. Yang 7 tolong beli korek api ke Bantul. Apa yang saya ucapkan didukung Alkitab. Apa kata kuncinya? Rumahnya sangat sepi. Itu kata kuncinya. Karena semua disuruh pergi. Maka si Tante Cakadidi satu ini. Tahu Cakadidi? Tante genit yang satu ini. Jujur, ngapain dia? Diajaknya Yusuf berzina. Jujur Bapak Ibu, ada nggak kesempatan Yusuf berzina? Ada. Dijamin ketahuan nggak? Enggak. Tapi ada yang tahu nggak Yusuf ngapain? Yusuf ngapain? Lari kemana? Ke sana atau ke sini? Saya mau tanya. Keluar dia. Tepuk tangan yang keras. Ada kesempatan berdosa, dia tidak lakukan. Banyak orang Kristen gak ada kesempatan berdosa, dia ciptakan berdosa. Menjijikkan sekali. Ada orang Kristen dapat kejadian kayak model Tante Potifar. Diajak berzina. Terus yang diajak ini apa? Kau yang mulai, aku yang lanjuti. Banyak itu. Menjijikkan juga itu. Mujizat yang paling hebat. Ada kesempatan Anda berdosa. Anda berkata tidak terhadap dosa. Itu pekerjaan Roh Kudus.
Silakan Anda khotbah, silakan Anda berbahasa roh, silakan Anda menyembah. Tapi kalau Anda dosa, Anda berbuat dosa, Anda nggak ngerti pekerjaan Roh Kudus. Karena ukurannya bukan bahasa roh, ukurannya bukan khotbah, ukurannya bukan mujizat. Lu mau hidup kudus nggak? Itu ukurannya. Itu ukurannya. Hiduplah ke dalam kudus. Ada kesempatan kita korupsi, ada kesempatan kita berzina, dijamin nggak ketahuan, tetap tidak lakukan. Hormatilah salib Kristus. Yang paling hebat orang Kristen adalah bisa berkata iya kepada setiap kebenaran, bisa berkata tidak kepada setiap jenis dosa. Itu keren. Katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Ya. Maka kalau kita lihat di sini Petrus, dia mengucapkan yang benar, tapi nggak memahami. Lihat Matius 16 ayat 21. Matius 16 ayat 21, operator. Saya bacakan buat Anda. Sejak waktu itu, kata petunjuk waktu pengakuan Petrus tentang Yesus Mesias, maka wajarlah Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa dia penyandang kemesiasan harus bagaimana? Harus pergi ke Yerusalem, ngapain? Menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itulah Mesias yang Yesus maksud. Setuju nggak Petrus? Enggak. Lihat ayat 22. Sama-sama kita baca ayat 22. Sama-sama kita baca ayat 22. 1, 2, ya. Tetapi Petrus dan apa katanya? Karena dia nggak setuju model Mesias seperti itu. Nggak keren. Musa membebaskan orang dari Mesir, dibelah laut. Terbelah. Like Iron Man. Keren toh? Dibawa ribuan bangsa Israel nyebrang. Kemudian Firaun mengejar sampai di tengah laut. Lautnya digabung. Akhirnya siapa yang mati? Musa atau Firaun? Firaun yang mati. Kenapa lu sekarang yang mati? Konyol lu, gak setuju Petrus. Kita kan sedang dijajah Romawi. Hajar dong Romawi. Bunuh itu kaisarnya. Jangan lu yang mati. Dirikanlah kerajaan Israel. Gak nyambung Petrus dengan Yesus. Yesus nggak bicara jajahan Romawi. Yesus bicara jajahan dosa. Jajahan iblis. Yesus tidak bicara kerajaan Israel. Yesus bicara kerajaan surga. Makanya banyak orang yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena orang selalu berorientasi kepada kesementaraan, bukan kekekalan. Saya tidak ada niat kaya. Padahal persembahan yang saya dapatkan cukup amat banyak sekali. Saya pernah khotbah di Mesir, saya dapat 40.000 pound sterling. Berapa itu? Capek ngaliinnya. Tapi setiap saya dapat persembahan, setiap saya dapat persembahan, gak pernah saya buka. Selalu saya serahkan sama si homilin, ngai punya istri. Manusia langka. Gak ada duanya di dunia. Harus dilestarikan. Selalu saya serahkan sama dia. Gak pernah saya buka. Saya selalu serahkan sama dia. Malam-malam kami berdoa. Baru dia buka. Anda tahu di kamar kami ada 7 kotak. Rapi sekali si homilin satu ini. Maka ketika persembahan dapat langsung kotak pertama perpuluhan. Langsung itu. Kotak kedua, kebutuhan kami 1 bulan. Catat baik-baik, kami tidak punya deposito. Bulan depan kami tetap bergantung kepada Tuhan. Itu yang kami lakukan. Dan sampai sekarang kami nggak pernah kekurangan dan kami tidak pernah meminta-minta. Ya, itu jelas. Kan doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanannya. Doa kita selalu apa? Berikanlah kami 20 tahun ini makanan secukupnya. Rapelah Tuhan. Supaya aku berikutnya gak bergantung sama kau Tuhan. Kalian ketawa ini nyambung gak sih? Nyambung ya? Nyambung lah. Kebangetan kalau gak nyambung.
Kotak ketiga, Anda tahu, untuk hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Ada 113 keluarga hamba Tuhan, tetap kami support tiap bulan. Dan kami sangat senang melakukannya. Makanya saya sedih kalau orang berlomba-lomba mewah. Ada apa kita ini? Tuhan bilang apa? Kumpulkanlah harta yang tidak habis dimakan ngengat. Ketika kumpulan hamba-hamba Tuhan buat Natal, saya hadir, saya khotbah Natal saat itu. Waduh, semua datang dengan mobil-mobil mewah. Mobil saya sederhana, tapi bisa maju dan bisa mundur. Ya, bisa ngerem, ada lampunya. Dan saya tidak terlambat datang pelayanan. Kan gitu kan. Ada orang mobil mewah masih terlambat ke gereja ini. Yang terlambat tersinggung loh. Bagus tersinggung loh. Oh Pak, rumah saya jauh. Jangan bicara jauh lah. Macet Pak, jangan bicara macet lah. Terlambat itu pilihan, mau atau nggak mau. Jangan pura-pura nggak ngerti ya. Kalau pesawat Anda ke Bali jam 7 pagi, nyampe di bandara jam berapa? Survei membuktikan sulit banget terlambat di bandara, gampang banget terlambat di gereja. Dengar baik-baik. Kalau enggak tersinggung juga kau udah mati rasa kau itu. Ya. Ya rupanya ujung-ujungnya banyak orang ujung-ujungnya apa? Duit juga. Kalau terlambat di bandara, angus tiketnya. Kalau terlambat di gereja, udah lewat kolektornya. Sakit lu semua. Susah. Kayaknya ketawa lu itu sambil sakit gitu. Kok gua ditonjok hari ini? Gitu. Baguslah. Kenapa? Tuhan sayang sama kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, seringkali kita nggak sadar, kita nggak ikut Yesus. Dengan nyanyi menyembah terharu-terharu di ibadah minggu. Selesai itu pulang, hidupnya masih tetap mengharukan. Kan repot. Repot lah itu. Ini penting sekali. Makanya seringkali kita berlakon kayak Petrus. Kita tegur Yesus. Tuhan, kiranya Allah menjaga itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Petrus nasihati Yesus. Padahal Yesus penasihat yang ajaib. Dinasihati. Berarti Petrus lebih ajaib lagi. Kayak di sebelah kiri Anda itu. Sebelah kiri Anda persis itu lebih ajaib dari Yesus. Persis di kiri Anda lebih ajaib dari Yesus tuh. Tapi lebih mengerikan sebelah kanan Anda. Hai suami, kasihlah istrimu. Tuhan, kalau gue kasih dia makin cerewet. Gimana? Oh kita nasihati Yesus. Hai istri, tunduklah pada suami. Tuhan, aku sudah menikah, 6 tahun aku tunduk. Masa tahun ke-7 masih tunduk juga? Masa ke-14 tahun masih tunduk? Keenakan dia. Kau nasihati Yesus. Lalu saya ingatkan Anda ya, kemungkinan istri saya lebih cerewet daripada istri Anda bapak-bapak. Kemungkinan istri saya lebih cerewet daripada istri Anda bapak-bapak. Karena istri saya itu orang Tionghoa Toto. Mertua saya dari Chungguo, Pak Me. Dia sarjana teknik kimia. Kacamatanya cuma satu, kimia. Maka rumah kami super sangat bersih sekali banget. Rumah kami dipel 5 kali 1 hari. Kalau lu kurang kerjaan datang ke rumah saya, geserlah lemari manapun. Geser, pegang lantainya. Nggak ada debu di rumah kami. Anda naik ke lemari, naik ke atas AC, pegang. Nggak ada debu. Maka setiap masuk rumah harus cuci kaki dulu. Aduh. 10 kali keluar rumah, 10 kali cuci kaki. Saya pernah marah, mama punya peraturan lebih ketat dari hukum Taurat. Tahu nggak lo? Lu jangan ketawa, ini penderitaan. Ya. Maka di rumah kami 2 yang menderita. Saya dan debu. Kenapa saya bicara menderita kalian ketawa? Kayak makin senang kalian. Ya. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari istri Anda. Tapi catat baik-baik.
cerewetnya istri saya nggak punya kemampuan mengurangi sayang saya sama dia. Cius. Terlalu kita hormati cerewet istri, kejelekan istri, sampai berbobot menghancurkan kasih sayang kita. Terlalu terhormat kita buat itu. Makanya makin menjengkelkan pasanganmu, makin berani bilang sama Tuhan, Tuhan cocok banget aku sama nih orang. Gak usah ketawa, amin gitu aja lah. Kayaknya kenapa kok begini kurang amin ya? Tapi siapa sakit sembuh, amin, amin. Keras sekali kalau untuk kesembuhan. Kayak ke Gunung Kawi kita nih. Untuk kebenaran, malam sunyi senyap. Jarang amin. Ya, ibu-ibu dengarkan baik-baik. Saya yakin 100% suami Anda lebih ganteng dari saya. Orang buta pun tahu. Yakin 100%. Tapi saya minta maaf. Saya nggak yakin 100%. Suami Anda lebih cerdas daripada saya dalam mengasihi istri. So sweet. Itu yang penting. Makanya ganteng dan cantik bukan nilai. Saya ulangi, ganteng dan cantik bukan nilai. Jangan 4 jam di salon. 4 jam lah baca Alkitab. Susah orang Kristen ini. Ibu-ibu kan punya karunia baru. Tahu nggak karunia baru? Karunia ditipu. Ibu-ibu kalau dari salon datang suaminya. Mami cantik sekali. Seneng. Itu ngejek. Anda cantik dari salon, aslinya jelek, itu maksudnya. Nggak cerdas kau itu. Jangan tepuk tangan kalau gitu. Lo ikut ngejek lo yang tepuk tangan tuh. Ya, ini penting. Ya, karena kecantikan dari mana? Dari dalam, inner. Kok tahu lo teori? Ya, ini penting sekali. Makanya ganteng dan cantik bukan nilai. Karena survei membuktikan lebih tinggi angka perceraian di kalangan pasangan ganteng dan cantik daripada pasangan jelek. Ya. Yang jelek aja boleh ketawa. Aduh, tumben jujur lo. Ya. Survei membuktikan orang ganteng, cantik, apalagi kaya tanpa Tuhan lebih potensi nyeleweng. Orang jelek sulit nyeleweng. Disodor-sodorkan pun nggak nyeleweng juga, ada yang mau nyeleweng. Maka yang jelek diberkati lah kamu. Jangan kalian ketawa nggak ngerti maknanya. Ini penting sekali supaya Anda memiliki nilai yang Tuhan kendaki. Makanya ayat 23, lihat ayat 23, Matius 16 ayat 23. Apa katanya? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, apa katanya? Nyala iblis. Berikutnya, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan kalau Yesus ngomong, dia pernah nggak ngomong bohongan atau pasti benar? Pasti benar. Kalau Yesus ngomong, nyala iblis, ada iblis nggak saat itu? Di mana iblisnya? Pada Petrus. Serius kan? Ayo dong. Murid Yesus langsung saja bisa kecolongan iblis. Apalagi model kayak lu kayak gua gini. Ayo dong. Lebih seriuslah penyerahan kita kepada Tuhan. Kenapa? Apa Petrus kecolongan iblis karena dia kedukun? Enggak. Apa karena dia berzina? Enggak, Bapak Ibu. Sederhana. Sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika pasanganmu menjengkelkan, jangan pikirkan dia seperti pikiranmu. Pikirkan dia sebagaimana Tuhan memikirkan dia. Maka nggak kecolongan iblis loh. Kalau Anda berani ngomong sama istrimu, sama suamimu, tahu nggak lo, gue nyesel kawin sama lo. Itu salah satu ciri kesurupan. Ayo dong cerdaslah. Saya ingatkan Anda, kalau ada orang kesurupan di lantai ini, menggelepar-gelepar, mulutnya berbusa, suaranya serem, saya ingatkan Anda, itu kesurupan roh jahat kelas rendah, kopral pangkatnya. Kenapa? Roh jahatnya nggak pinter nyamar. Langsung ketahuan, ini kerasukan roh jahat ini. Langsung ketahuan, nggak canggih dia.
Tapi kalau Anda menyesal dengan pasanganmu, Anda niat cerai, mulai Anda lirik orang lain, apalagi Anda mulai menyeleweng, terus Anda tetap menyembah. Kaulah segalanya. Itu kesurupan kelas tinggi itu. Kelas tinggi itu. Roh jahat dalam diri lo canggih banget nyamar. Orang bisa lu bohongi, Tuhan mana bisa lu bohongi. Tanggalkanlah kemunafikanmu. Dengar baik-baik ini. Kenapa firman ini diberitakan? Karena Tuhan sayang sama kita semua. Itu penting. Oleh karena itu saudara, lihatlah 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Ayat 1 Matius 17. Tiba-tiba Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Seolah-olah Yesus menegaskan, Petrus, aku gampang sekali lebih hebat daripada Iron Man. Aku lebih hebat daripada orang yang kau kagumi. Karena Yesus adalah Tuhan. Tapi aku tidak bekerja menurut pikiranmu. Karena aku bukan raja yang sementara. Tapi aku Tuhan di atas segala Tuhan. Aku raja dari segala raja. Dalam kemuliaannya dia harus berkorban. Lihat ayat 3. Sama-sama kita baca ayat 3. Bisa tampilkan operator? Matius 17 ayat 3. Sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Maka nampak kepada mereka. Coba tetap tampilkan ya, operator ya. Coba tetap tampilkan. Anda perhatikan, kalau Anda baca ini dalam tradisi agama Yahudi, gempar sekali. Karena Musa representatif nabi terbesar di kalangan orang Israel. Elia representatif nabi paling spektakuler mujizat-mujizatnya. Yesus dianggap Petrus manusia istimewa, guru yang hebat. Tapi tidak lebih daripada Musa. Sehingga dia berani bentak Yesus. Mana pernah berani Petrus membentak Musa? Ngomong yang jelek aja gak berani. Keramat sekali sama mereka nama Musa. Yesus berani. Ketika tampil begitu, Anda ngerti gak kalimatnya? Musa dan Elia ngapain? Sedang berbicara dengan dia. Berarti Yesus lebih tinggi daripada Musa dan Elia. Kalau Musa dan Yesus bicara dengan Elia, berarti Elia lebih tinggi daripada mereka berdua. Kalau Yesus dan Elia bicara kepada Musa, berarti Musa lebih hebat daripada Yesus daripada Elia. Kenyataan Musa dan Elia yang sedang bicara kepada Yesus. Seperti ada konsultasi di sana. Yesus lebih tinggi daripada Musa dan Elia. Tepuk tangan yang keras. Ini penting, karena banyak orang Kristen nyanyi. Kaulah segalanya, nyanyi. Yang terutama di dalam Yesus ditinggikan, dimuliakan. Tapi secara etika praktis. Ketika ada pejabat tinggi nelpon Anda. Ketika Ibu Ani Yudhoyono menelpon ibu-ibu. Bu, bisa temenin saya ke Bali? Loh, ini siapa? Ibu Ani Yudhoyono, Ibu Presiden. Oh iya, jam berapa Ibu? Pesawatnya jam 6. Bisa hadir jam 4 di bandara? Oh bisa. Oh langsung bisa. Tapi Tuhan telepon. Bisa bangun pagi baca Alkitab? Yalah, bertobat loh. Kita bilang Yesus tinggi, tapi lebih tinggi orang di dalam kehidupan kita secara praktis. Memang Yesus gak pernah jadi Tuhan dalam hidup lo. Ini penting sekali. Jangan Anda lebih taat kepada orang lain daripada Yesus. Termasuk daripada dirimu. Ini penting sekali. Maka Musa dan Elia itu bukan saja nggak lebih tinggi dari Yesus. Musa dan Elia pun budak Yesus. Saya ulangi, budak Yesus. Saya ulangi, budak Yesus. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, tanya sama mereka. Ya. Rata-rata orang tahu Yesus itu hebat setelah mati. Dia paling tinggi, dia harus ditaati. Setelah mati baru sadar, itu namanya expire. Kenapa Anda dengar firman ini? Supaya jangan expire. Tepuk tangan yang keras. Ya,
Apa yang terjadi pada Petrus? Lihat Petrus ayat 4. Sama-sama kita baca ayat 4. 1, 2, iya. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan. Lanjut. Baru Tuhan bilang, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Masih dipikirkan manusia. Masih dilanjutkan Petrus juga masih pikiran manusia. Dia dekati Yesus dengan Elia dengan Musa. Sejajar, kudirikan kemah untuk kalian bertiga. Tahu Anda? Sakit sembuh bisa instan. Lumpuh berjalan bisa instan. Mati bangkit pun bisa instan. Berubah paradigma nggak bisa instan. Makanya Paulus bilang apa dalam kontrol Roh Kudus? Jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah melalui pembaruan budimu. Di mana terletak paradigma, worldview, mindset, tata nilai yang mengendalikan lifestyle. Tanpa perubahan paradigma, perubahan yang luar biasa dalam konsep mindset kita ini, engkau tidak pernah bertobat secara permanen. Maafkan saya, bulan 2 yang lalu ada pengkhotbah cukup terkenal. Lagi khotbah tiba-tiba dari tengah-tengah jemaat teriak, stop kau khotbah, stop. 2 minggu yang lalu kau perkosa saya. Ngeri sekali. Padahal hamba Tuhan ini cukup lama melayani. Makanya Bapak Ibu jangan maling kita tidur. Jangan berzina kita tidur. Jangan sombong kita tidur. Biarlah maling kita, berzina kita, sombong kita mati. Jangan tidur. Karena tanpa perubahan. Makanya kita khotbah sama orang kaya tegur dosanya. Khotbah sama orang miskin tegur juga dosanya. Enggak peduli saya Anda undang lagi atau tidak. Karena saya enggak tertarik dengan uang Anda. Saya tertarik dengan jiwa Anda. Ketika dalam kebaktian pengacara-pengacara terkenal, saya bilang satu bagian, saya bilang apa? Hati-hati kalian, nanti kloter pertama, tahu kloter enggak? Kelompok terbang pertama. Kloter pertama dihakimi Tuhan, pendeta, pengacara, jaksa, hakim, dan pemegang yang keadilan. Itu kloter pertama dihakimi. Marah mereka, ada yang marah. Ada hamba Tuhan peringati saya, Pak Ridwan, jangan khotbah keras-keras, kasar-kasar sama pengacara. Kenapa rupanya? Pak, kalau saya khotbah di situ, kita khotbah yang menyejukkan. Saya habis khotbah, saya ada pengacara ngantongin saya 50 juta. Saya bilang, jahat loh. Lu cinta uangnya, lu gak cinta jiwanya. Apa hebatnya dapat 50 juta? Yang hebat dapat jiwa. Itu yang penting. Karena Yesus mati bukan untuk uang. Yesus mati untuk jiwa-jiwa. Kenapa kita nggak jadi teman sekerja Allah? Ini penting Bapak Ibu, ini akhir zaman. Sukalah ada orang berani menegur dosa kita. Sukalah menyadarkan kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Itu yang jauh lebih penting daripada harta benda sekalian ini. Itu penting, perlu kita fokus, perlu kita militan dalam kebenaran dan kasih. Ini penting sekali. Oleh karena itu, Petrus masih menggunakan pikiran-pikiran dia. Apa yang terjadi? Wajar ayat 5 terjadi. Apa ayat 5? Ayat 5 sama-sama kita baca lagi. 1, 2, iya. Dan tiba-tiba sedang Petrus berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata apa? Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Konsekuensi logis, Yesus Mesias penebus, dengarkan dia. Tahu enggak konsekuensi logis ditebus? Kalau kita ditebus, konteks zaman Yesus ada jual beli budak. Dibeli, maka orang yang dibeli itu harus jadi budak pada si pembeli. Maka kita budak Yesus. Dengarkan dia, jangan dengarkan yang lain. Ketika kami misalnya punya pembantu, kami jalan pagi sama istri jam 4:30. Ketika bangun pagi, istri saya panggil, mbak. Loh kok nggak ada? Mbak, mungkin depan mah. Mbak, nggak ada juga. Mbak, tiba-tiba di tangga sebelah dia keluar. Kenapa nyonya? Loh, kok kau di situ? Iya, saya dipanggil mereka. Loh, kamu kan pembantu di sini. Tapi saya dipanggil mereka. Enggak, lu dengarkan kami.
Ibu lemah lembut dong. Iya lemah lembut. Lu siapkan tas lu, pulang lu ke Kebumen. Dengarkan Yesus. Begitu istrimu marah-marah, dengarkan Yesus. Begitu suamimu menjengkelkan, dengarkan Yesus. Capek hidup kita kalau nggak mendengarkan Yesus. Ada ibu-ibu nangis-nangis. Pak Pendeta, kebangetan suami saya. Kenapa ibu? 2 tahun yang lalu, 2 tahun lalu, suamiku bilang, muka lu kayak pelacur. Bu, capek sekali hidup lu. Kan Tuhan bilang, bacalah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan gak menyuruh, renungkanlah makian suamimu siang dan malam. Capek. Dengarkan Yesus. Begitu kau bawa mobil, dipepet orang, dengarkan Yesus. Dipepet orang, lu pepet balik. Dipepet lagi, lu pepet lagi. Dia naik trotoar, puas lu, mampus lu. Sampai di gereja, kaulah segala apa main sinetron lu pada. Kalian ketawa nyambung kan? Ya nyambung lah. Orang lu yang saya sebut. Ini penting sekali Bapak Ibu. Dengarkan Yesus. Ketika mertuamu menyakitkan, ketika menantumu menyakitkan, dengarkan Yesus. Maka orang yang mendengarkan Yesus nggak mungkin sakit hati. Kalau orang mendengarkan Yesus nggak mungkin dendam. Kalau orang mendengarkan Yesus nggak mungkin punya akar pahit. Kalau orang mendengarkan Yesus tidak pernah kecewa dengan perkawinannya. Kalau orang mendengarkan Yesus tidak pernah dia punya penyakit dalam yang merusak hidupmu. Ini penting sekali Bapak Ibu. Makanya hati yang gembira adalah, jangan gitu dong, lengkaplah. Obat apa? Obat yang manjur, karena sekarang banyak obat nggak manjur. Ini penting sekali, dengarkan Yesus. Karena Yesus adalah gembala kita. Yesus Tuhan kita. Dia pemilik hidup kita. Maka bagian-bagian akhir, lihat ayat 6. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya. Tersungkur ini proskuneo. Mereka menyembah Yesus. Mereka sangat ketakutan. Baru minggu lalu Petrus membentak Yesus. Sekarang mulai terjadi perubahan. Mereka tersungkur dan ketakutan. Mulai beda paradigma mereka melihat Yesus. Ayat 7 dan 8. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Ayat 8 sama-sama. 1, 2, ya. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali kemana Musa? Hilang. Kemana Elia? Hilang. Kemana Musa? Masa lalu. Kemana Elia? Masa lalu. Kalau Musa bisa masa lalu, kalau Elia bisa masa lalu, kenapa diri Anda nggak pernah jadi masa lalu? Apa itu? Bukti kita ikut Yesus. Percayalah kepada Yesus seorang diri. Caranya apa? Sangkal diri dan pikul salib. Supaya jangan kita percaya kepada Yesus termasuk pada diri kita. Makanya diri kita harus masa lalu. Apa itu? Hidupku bukan aku lagi. Melainkan, tepuk tangan yang keras. Makanya penutup. Kita buka Kisah Rasul pasal 5 ayat 32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang bangunlah hubunganmu dengan Yesus dengan ketaatan. Apapun itu, mulai dengan sederhana. Mulai dengan sederhana Bapak Ibu. Capek tidak capek, ngantuk nggak ngantuk, besok pagi bangun jam 4. Oke deh, 4:30. Nggak ada amin loh. Memang susah mentaati Yesus ini. Capek tidak capek, ngantuk nggak ngantuk, bangun pagi baca Alkitab. Kok orang Islam sembahyang subuh, orang Kristen ngorok semuanya? Yang mana yang mencintai Tuhan ini? Iya, sedih rasanya orang Kristen ini. Udah malas baca Alkitab, masuk ibadah, nyanyi terharu-terharu. Ada apa orang Kristen ini? Kayak makan ekstasi jadinya. Sehari-hari nggak mau taat. Terus kemudian mau menyembah. Sehari-hari malas baca Alkitab. Tapi suka kesembuhan. Ada apa orang Kristen ini? Penutup. Mari kita buka Markus 5 ayat 6-7. Markus 5
ayat 6 sampai 7. Bisa ditampilkan operator? Markus 5 ayat 6 sampai 7. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Berikutnya. Berarti ini siapa? Setan. Maafkan saya Bapak Ibu, dengar baik-baik. Ini setan. Setan itu iblis dan roh jahat ketemu Yesus menyembah Yesus. Jangan lupa itu. Apa beda penyembahan setan dengan kita? Setan dan iblis menyembah Yesus, setelah itu enggak taat pada Yesus. Kita menyembah hari Minggu, setelah itu kita taat. Maafkan saya, kalau kau angkat tangan, engkau menyembah, engkau memuji Tuhan, engkau berbahasa roh, selesai ibadah ini tetap enggak taat, maafkan saya, penyembahan lu model setan. Kelihatannya kasar, tapi ini menunjukkan Tuhan sayang sekali sama Anda. Maka taati, bagaimanapun menjengkelkannya istriku, aku tetap sayang sama dia. Taati, bagaimanapun menyebalkan suamiku, aku tetap tunduk kepada dia. Karena kita mengasihi istri, bukan karena kelakuan istri. Kita mengasihi istri karena kita mendengarkan dia dan mentaati dia. Karena istri tunduk pada suami, bukan karena kelakuan suami, tapi karena kau dengarkan dia dan kau taati dia. Kenapa kita memberikan perpuluhan? Bukan karena banyak atau sedikitnya jumlah duit Anda, tapi karena engkau mendengarkan dia dan mentaati dia. Berarti benar-benarlah engkau mengatakan Yesus itu Mesias. Dia Tuhanmu, dia Rajamu. Karena itu bangunlah hubunganmu dengan dia dengan ketaatan. Orang taat tidak mengejar berkat. Orang taat dikejar berkat. Orang taat tidak mengejar kesembuhan. Orang taat dikejar kesembuhan. Makanya orang taat mengejar apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya mengejar Anda. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita renungkan firman ini. Jika ada dosa dan kejahatan, kita ditegur, minta ampun kepada Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari, inilah kesempatan yang mulia dan indah. Kita mengakui dosa kita meninggalkannya dan kita hidup dalam kebenarannya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Mari angkat tangan kananmu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Setelah kulihat, ya Tuhan, ya Yesus yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang
setia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Kau percayakan lagi pada hari ini kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Kebenaran firman ini diberitakan, menunjukkan Kau perlakukan kami bukan sebagai anak-anak gampang, bukan anak-anak murahan, melainkan anak-anak pilihan. Maka wajarlah Kau tegur kami, Kau perbaiki kelakuan kami, Kau didik kami dalam kebenaran, Kau bentuk kami menjadi orang percaya sesuai dengan standar-Mu Tuhan. Oleh karena itu jamalah Bapak Ibu saudara tempat ini Tuhan. Jika ada dosa dan kejahatan kami ditegur, ampunilah kami Tuhan. Betapa dangkalnya kami mengikuti Engkau sekedar sakit sembuh. Betapa dangkalnya kami mengikuti Engkau sekedar memperkaya diri. Tuhan, kami mau lebih dalam lagi mengikuti Engkau Tuhan. Kami mau diubahkan seperti Kristus. Sehingga hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku boleh menjadi sesuatu yang real dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, bongkar terus topeng kami, kemunafikan kami. Perbaiki hidup kami, sehingga kami adalah orang-orang yang orang benar yang Kau benarkan Tuhan. Kami menjadi suami yang benar, istri yang benar, orang tua yang benar, menantu yang benar, mertua yang benar, anak yang benar, saudara yang benar, opa yang benar, oma yang benar, cucu yang benar, pekerja yang benar, pimpinan yang benar. Apapun kami mau yang benar ya Tuhan. Maka pasti semua berkat mengejar, semua kesembuhan mengejar. Untuk itulah Tuhan berkata, hati yang gembira berdasarkan pelaku firman, itulah obat yang luar biasa. Dalam kebenaran inilah Tuhan, siapa yang sakit di antara kami, jamahlah, sembuhkanlah untuk kami semakin hebat mengabdi kepada Engkau. Jika ada kegoncangan di antara jemaat-Mu, kegoncangan pernikahan, kegoncangan rumah tangga, kegoncangan keluarga, kegoncangan dunia usaha, kegoncangan apapun, dalam nama Yesus Tuhan pulihkan, dalam nama Yesus Tuhan teguhkan, dan buat tegak berdiri. Kesetiaan sungguh memberkati mereka, sehingga mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Materaikanlah firman ini dengan luar biasa. Berkati Bapak Gembala kami setempat, Bapak Budi, Ibu dan keluarga, seluruh para pekerja di tempat ini, worship leader, singers, pemain musik, penanggung multimedia, soundman, asar, kolektan, sekretariat. Berkati mereka, ingatkan mereka Tuhan, tidak ada yang sia-sia dalam melayani Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami sungguh berdoa. Haleluya. Semua yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan, tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali.